Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar kaum muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melalui sarana radio yang penuh barokah ini, Radio Roja, dalam rangka untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan topik yang akan ana angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bagaimana sifat-sifat seorang dai yang berdakwah dengan hikmah. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang penuh rahmat. Dakwah yang membawa kaum muslimin untuk mengenal Rabb-nya dengan tauhid yang benar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, yang bersih dari kesyirikan dan dari kebid'ahan. Oleh karena sungguhnya dakwah yang dibawakan Ahlussunnah sebenarnya dakwah yang sangatlah mudah, mengajarkan agama dengan cara yang mudah. Jikalau kita melihat kepada kondisi kaum muslimin di sebagian tempat, bagaimana terkadang cara ibadah mereka yang sangat sulit, dengan bid'ah yang diada-adakan, dengan metode-metode yang diada-adakan, dengan penuh takalluf, dengan memberatkan diri mereka, yang semuanya perkara tersebut ternyata tidak diajarkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya Ahlussunnah mengajarkan kepada masyarakat untuk mengenal dakwah yang benar, untuk mengenal din yang benar ini, din yang penuh dengan rahmah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah mengatakan Ahlussunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling rahmat sesama kaum muslimin. Akan tetapi ikhwani fillah akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, para pendengar rahimakumullah, dakwah Ahlussunnah menjadi terasa berat. Dirasa berat oleh masyarakat. Tatkala dakwah Ahlussunnah berusaha untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat. Karena dakwah Ahlussunnah dibangun di atas tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah artinya membersihkan Islam dari penyelewengan-penyelewengan, dari kesalahan-kesalahan, dan tarbiyah kemudian membina masyarakat di atas ajaran yang benar. Tatkala melalui proses tasfiyah, membersihkan masyarakat dari kesalahan-kesalahan praktek ibadah mereka, kesalahan-kesalahan akidah mereka, ini akan terasa berat bagi kaum muslimin yang terbiasa di atas kebid'ahan, yang biasa di atas adat istiadat bertahun-tahun lamanya, yang menyelisih ajaran Islam yang murni. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam tatkala beliau berdakwah dan dakwah beliau terasa berat bagi kaumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkalt." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh alaihissalam
di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagi kalian kebersamaanku, aku tinggal bersama kalian, berdakwah kepada kalian, terasa berat bagi kalian. Wa tadhkiri bi ayatillah, dan tatkala aku mengingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah, kalian merasa berat. Fa 'alallahi tawakkaltu." Kalau begitu aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Ahlussunnah yang sebenarnya mudah menjadi terasa berat bagi masyarakat tatkala dakwah tersebut berusaha untuk membenahi masyarakat. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa berat yang dihadapi oleh seseorang jika dia selama bertahun-tahun tenggelam di atas bid'ah, atau bertahun-tahun berada di atas penyelewengan, atau bertahun-tahun berada di atas adat istiadat. Bahkan adat tersebut merupakan warisan dari nenek moyangnya. Kemudian datang seorang dai Ahlussunnah mengatakan bahwasanya adat tersebut tidak ada ajaran dalam Islam, bahwasanya ibadah yang dia lakukan adalah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Tentunya ini terasa berat bagi orang tersebut yang sudah bertahun-tahun terbiasa di atas penyelewengan tersebut. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah mengingatkan akan hal ini, dan beliau mengatakan bahwasanya dakwah Ahlussunnah yang berat ini, yang terasa berat bagi masyarakat ini, jangan dibumbui, dibawakan dengan uslub yang berat pula. Kalau kita tahu bahwasanya dakwah kita akan dalam rangka untuk membenahi masyarakat, dan ini akan terasa berat bagi masyarakat yang sudah bertahun-tahun namanya terbiasa dalam penyelewengan, maka jangan kita sampaikan dakwah Ahlussunnah ini dengan cara yang berat pula. Pilihlah uslub yang terbaik, pilihlah uslub yang lembut, pilihlah uslub yang dijalankan dengan penuh hikmah. Dari sini penting bagi kita untuk mengenal bagaimana sifat seorang dai yang berdakwah dengan penuh hikmah, dengan sikap bijak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah, benar. Wal takum minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di antara kalian sekelompok orang yang berdakwah. Allah menyuruh kita untuk berdakwah, tetapi yang Allah perintahkan kepada kita dakwah adalah dakwah dengan cara yang bijak, bukan dakwah dengan cara yang sembarangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah, berdakwahlah menuju jalan Rabb engkau, namun tidak dengan sembarang cara dakwah. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ini yang harus tercamkan dalam setiap kita. Kita semua ingin menjadi dai, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dai, dan kita senang untuk bisa berdakwah, menyampaikan al-haq kepada masyarakat. Akan tapi yang Allah perintahkan kepada kita bukan sembarang dakwah, akan tapi dakwah yang dibangun di atas hikmah. Oleh karenanya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan, sebagaimana saya katakan tadi, akan menyinggung sifat-sifat seorang yang berdakwah dengan cara yang hikmah. Karena ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap bijak dalam berdakwah merupakan tanda keberhasilan, merupakan sarana yang paling tepat keberhasilannya dakwah seorang. Seorang jika berdakwah dengan tidak bijak, dengan tidak hikmah, biasanya akan menimbulkan kekacauan. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah dalam bahasa Arab artinya wad'u syai' mawdi'ahu. Hikmah dalam bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, pas pada tempatnya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan seorang dai yang hikmah yaitu yang pas. Artinya apa? Pas dalam materi yang dia sampaikan. Artinya cocok dengan kondisi masyarakat yang sedang dia dakwahi sekarang ini. Kemudian pas pula dalam waktu yang dia pilih, Tidak setiap waktu dia dakwah, tapi dia milih waktu yang pas dalam menyampaikan dakwah yang dia sampaikan. Dan yang ketiga, metode yang dia gunakan pas untuk masyarakat yang sedang dia hadapi. Jadi pas dalam materi, pas dalam waktu, dan cocok dalam uslub yang perlu dia lakukan, yang perlu dia jalani dalam menghadapi mad'u atau audiens yang sedang dia dakwahi. Oleh karenanya inilah sifat hikmah dalam dakwah. Oleh karenanya kita akan menjabarkan sebagian sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang dai yang disifati dengan dakwah yang hikmah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Pertama, sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang dai yang hakim, yang hikmah, yaitu hendaknya dia berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia. Dan ini merupakan suri teladan yang sangat penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, la ala khuluqin azim, sungguh di atas akhlak yang sangat mulia.
Oleh karenanya kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal dengan akhlak yang mulia. Beliau dikenal dengan orang yang jujur, beliau dikenal dengan amanah. Bahkan dikenal oleh gembong-gembong orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat amanah. Sebagaimana hal ini pernah ana sampaikan dalam sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sangat amanah sampai-sampai orang kafir Quraisy mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaumnya bahwasanya mereka berada di atas kesyirikan, ya. Tentunya ini membuat kaum musyrikin geram terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang disalahkan oleh Nabi bukan cuma masyarakatnya tatkala itu, bahkan nenek moyang mereka pun disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tatkala ditegur oleh Nabi, mereka mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Kami mendapati nenek moyang kami di atas ajaran ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti nenek moyang kami. Itulah dalil hujjah yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin tatkala itu. Dan kita dapati masyarakat sekarang juga banyak seperti itu. Kalau kita tegur, ya akhi, wahai saudaraku, ini adalah perbuatan yang keliru, ini adalah kesyirikan, ini adalah kebid'ahan. Dia akan mengatakan, kamu dai siapa? Kamu dai kemarin sore. Nenek moyang saya, bapak saya, mbah saya, nenek moyang saya sudah melakukan hal ini. Kamu saja baru pulang dari luar negeri sudah berani-berani menegur, atau baru pulang dari pondok sudah berani-berani menyalah-nyalahkan kami. Ini adalah dalil kuno, lagu lama yang sudah disampaikan oleh orang-orang musyrikin Arab tatkala didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan mereka. Nabi menjelaskan bahwasanya kalian wahai orang musyrikin, orang-orang Arab sekarang ini di atas kesyirikan. Dan juga bukan kalian, bahkan nenek moyang kalian pun di atas kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang buat mereka sangat geram terhadap Nabi. Bayangkan kalau kita menegur seorang kemudian dia mengatakan, ini adalah ajaran bapak saya, nenek mbah saya, buyut saya, nenek moyang saya, terus kita mengatakan kepada dia, iya Pak, bapak itu keliru, ngawur. Bapaknya bapak juga ngawur. Terus kakeknya bapak juga ngawur. Nenek moyang bapak juga ngawur. Kira-kira dia marah enggak? Tentu dia akan marah. Dia akan marah karena memang itu dalil hujjah yang disampaikan oleh kaum musyrikin Arab. Akhirnya orang-orang musyrikin Arab pun murka kepada Nabi dan kemudian menjuluki Nabi dengan gelar-gelar yang terburuk yang ada tatkala itu. Dikatakan sebagai majnun, orang gila, dikatakan sebagai kahin, dukun, dikatakan sebagai penyair, syair, ya. Dikatakan sebagai sobi. Sobi itulah orang yang keluar dari adat kaumnya. Ini yang paling gelaran yang buruk kepada Nabi. Untuk menjauhkan orang-orang Arab dari Nabi, Nabi digelar dengan sobi, yang artinya orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Tuh, jangan ikuti si fulan itu. Sudah keluar dari adat nenek moyang kita. Nabi digelari dengan demikian. Meskipun orang-orang musyrikin Arab sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya jadi heran terhadap akhlak Nabi, ternyata mereka masih tetap menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengatakan Nabi kadzdzab, pendusta, setelah mereka mengatakan Nabi sebagai dukun, setelah mereka mengatakan Nabi sebagai orang gila, namun mereka tetap menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi. Sungguh aneh, tapi nyata. Di siang hari mereka mengatakan Nabi kadzdzab, pendusta. Di malam hari mereka mengatakan, mohon maaf Muhammad, saya titip barang saya kepada antum. Bayangkan bagaimana mereka tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat amanah. Ya, sangat amanah. Dan amanahnya Nabi adalah amanah yang luar biasa, bukan amanah yang biasa, ya. Abu Bakar juga amanah, ada sahabat-sahabat yang amanah, tapi amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa sampai dipercayai oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menitip barang-barang berharga mereka. Kemudian tatkala Rasulullah SAW akhirnya harus berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW pun tetap amanah. Beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib 3 hari 3 malam untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau kita tentunya dikatakan kadzdzab, dikatakan pendusta, mau dibunuh, ya kalau ada orang musuh kita titip barang sama kita bawa lari barang itu. Atau kita katakan ada setan datang, lumayan untuk dakwah atau lumayan buat senjata untuk tikam mereka nanti, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Beliau mengembalikan barang tadi, bahkan mendugaskan Ali bin Abi Thalib untuk kembalikan barang-barang tadi. Saya tanya sama para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan amanah oleh orang-orang kafir Quraisy karena Nabi tetap tinggal diam di rumah, tidak pernah bergaul? Jawabnya tidak. Rasulullah SAW dikenal amanah karena dia bergaul, karena dia berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Jika
ada muamalah yang berbau kesyirikan, berbau yang haram, dia akan tinggalkan. Tapi kalau ada muamalah yang tidak berbau kesyirikan dan tidak berbau haram, maka beliau akan bermuamalah dengan masyarakat. Bahkan sebagian dalam sirah nabawiyah juga tatkala orang-orang kafir Quraisy mengadakan halful fudul, yaitu perjanjian kesepakatan untuk menolong seorang yang zalimi. Tatkala Rasulullah SAW belum jadi nabi, Nabi SAW ikut serta dalam partisipasi tersebut bersama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau du'itu fil Islam." Kalau seandainya saya sudah diangkat menjadi nabi dan diajak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bersepakat menolong orang yang dizalimi, maka saya akan datangi, kata Nabi. Ya. Ya. Akan saya datangi. Artinya ada interaksi, ada kerjasama antara Nabi bahkan dengan orang-orang yang menyeleweng, dengan orang-orang musyrikin. Kalau memang interaksi tersebut membawa suatu kemanfaatan, mengembalikan hak orang yang dizalimi, maka Nabi SAW ikut serta. Hal ini sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala beliau di penjara, kemudian datang dua orang minta ditafsirkan mimpinya, kata mereka, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Nabi Yusuf dipandang baik oleh orang-orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, sehingga mereka pun datang menemui Nabi Yusuf untuk meminta Nabi Yusuf mentafsir, menta'bir mimpi mereka. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya ikhwan, akhwat, azani Allah wa iyyakum, kita meneladani Rasulullah SAW dan juga Nabi Yusuf dan Nabi-Nabi yang lainnya. Seorang da'i harus memiliki akhlak yang mulia, berinteraksi dengan masyarakat dengan sesuai batasan-batasan, dan tunjukkan bahwasanya kita berakhlak mulia. Karena kalau ada seorang da'i yang akhlaknya buruk, akan ditinggal oleh masyarakat. Yang pertama kali dinilai oleh masyarakat bukanlah perkataan, tapi akhlak, kelakuan da'i tersebut. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan perkara penting yang sering saya ulang-ulang dalam kajian-kajian saya, bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang dikenal dengan tauhid dan dikenal dengan akhlak. Dikenal oleh musuh-musuh Ahlussunnah dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak, ya. Kita alhamdulillah, ya, terbedakan dengan dakwah-dakwah yang lain. Dakwah Ahlussunnah tegas dalam masalah tauhid. Kesyirikan kita bantah dengan tanpa basa-basi. Namun ingat, dakwah kita juga seharusnya dikenal dengan dakwah akhlak. Oleh karenanya Rasulullah SAW dikenal demikian oleh orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Abu Sufyan bertemu dengan Herakl, tatkala Abu Sufyan tatkala itu masih menjadi gembong orang-orang musyrikin Arab, maka Herakl bertanya, Malikur Rum, Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy? Apa kata Abu Sufyan? Qal u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum. Abu Sufyan mengenalkan kepada Herakl bahwasanya dakwanya si Muhammad itu tauhid dan akhlak. Apa kata Abu Sufyan? Muhammad berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, perkataan sumpah dengan nama selain Allah, perkataan-perkataan kesyirikan. Ini tauhid, ya, tauhid. Kemudian apa? Poin kedua, akhlak. Wa kana ya'muruna bis-sidq was-silah wal afaf. Kata Abu Sufyan, dan si Muhammad itu juga menyuruh kita untuk bersilaturahmi, dan si Muhammad juga menyuruh kita untuk jujur, dan Muhammad menyuruh kita untuk afaf, menjaga akhlak kita. Ya. Subhanallah, ternyata dakwah Nabi Muhammad dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah SAW pertama kali hijrah di Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwala kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Salam, perkataan dakwah yang pertama kali saya dengar dari Rasulullah tatkala datang kota Madinah, wahai manusia, tebarkanlah salam, akhlak, ya, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ya, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, dan salatlah malam tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Inilah ikhwan, dakwah Ahlussunnah dikenal dengan tauhid dan akhlak. Kita alhamdulillah dikenal dengan dakwah tauhid. Tinggal poin kedua, apakah kita sudah dikenal dengan dakwah akhlak? Apakah jika dikatakan ada seorang Ahlussunnah atau ada seorang si fulan salafi, maka tergambarkan di wajah, di benak masyarakat, oh namanya salafi itu orang yang akhlaknya baik. Ya, ini PR bagi kita. Kalau sudah sampai demikian maka alhamdulillah. Tapi kalau belum, maka PR bagi kita untuk memperbaiki diri kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, ya.
Ini adalah poin pertama yang sangat penting, yaitu sifat seorang dai, yaitu hendaknya dia berakhlak yang mulia. Kemudian yang sangat penting juga dalam masalah akhlak yang mulia adalah peduli dengan orang sekitar, ya. Peduli dengan orang sekitar, perhatian dengan orang sekitar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membantu masyarakat di sekitarnya, ya. Sebagaimana ana sering sampaikan hal ini, tapi tidak mengapa kita ulangi lagi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian bertemu dengan Khadijah dengan penuh ketakutan, maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Wahai Muhammad, jangan kau bersedih, sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim, sungguhnya engkau Muhammad senantiasa bersilaturahmi, wa tasduqul hadits, engkau selalu jujur, wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'dum, wa takrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau senantiasa jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak mampu, membantu orang yang belum mandiri, senantiasa memuliakan tamu, menjamu tamu, dan senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Inilah ciri dasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya seorang yang menjadi dai kemudian tidak memiliki sifat-sifat ini, jangan dia bermimpi untuk bisa memegang panji-panji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendaknya mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin. Ya, bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam suatu hadis, tatkala ada seorang wanita menarik lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi akriha syai', padahal wanita ini agak gila, agak tidak beres otaknya, maka dia pun membawa lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membiarkan tangannya dibawa oleh orang wanita yang agak gila ini dalam rangka memenuhi kebutuhan wanita tadi. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sibuk, ya. Beliau adalah kepala negara. Beliau adalah mufti. Setiap ada masalah di zaman sahabat ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi beliau berpikir tentang bagaimana penyerangan musuh, baik orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab maupun orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Belum lagi orang munafik yang terdapat di barisan kaum muslimin. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istri beliau 9, ya. Beliau super sibuk. Tidak ada seorang dai pun yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau 9, namun beliau pun menunaikan hak-hak istri-istri beliau. Kita istri baru 1 sudah jungkir balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9, namun masih sempat untuk melayani wanita yang tadi otaknya tidak beres untuk memenuhi kebutuhannya. Allahu Akbar, itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat akhlak mulia dan sangat peduli dengan sesama, dan itu hendaknya menjadi ciri khas seorang dai salafi, seorang dai ahlus sunnah di antara kaumnya. Ini yang pertama, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Yang kedua, seorang dai yang hakim, seorang dai yang hikmah, hendaknya dia lemah lembut dalam tutur katanya dan dalam tingkah lakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia Allah, ya, dengan karunia Allah kepada engkau wahai Muhammad, linta lahum, maka engkau pun lembut kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para sahabat. Yang membuat Rasulullah SAW lembut kepada para sahabat adalah karunia Allah. Fabima rahmatin minallah linta lahum, ya. Sebagaimana pernah jelaskan, fabima, ba di situ kalau dalam bahasa Arab adalah ba zaidah. I'rabnya tidak ada, laisa laha minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Dan kalau suatu yang zaidah dalam Al-Quran dalam rangka untuk taukid, penekanan, artinya apa? Benar-benar sungguh-sungguh karena nikmat dari Allah kepada engkau Muhammad, engkau menjadi orang yang lembut kepada para sahabat. Kemudian Allah mengatakan apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad faddan ghalidhal qalbi, keras, hatimu keras, perkataanmu keras, lam faddu min haulik, maka para sahabat akan hadir dari engkau. Ini siapa? Ini Muhammad dengan para sahabat. Nabi dengan para sahabat, yang sahabat hati mereka sangat lembut. Namun seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar kepada para sahabat, maka mereka akan lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan orang-orang masyarakat sekarang? Orang-orang seperti kita yang hatinya jauh dari hati para sahabat. Tentunya kita sangat butuh lagi lebih kelembutan dan lebih lagi lembut kepada orang masyarakat di sekitar kita agar bisa menerima dakwah kita. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW bersikap dengan orang yang berbuat kesalahan. Kita semua sudah tahu tentang hadis yang tentang sikap orang Arab Badui yang masuk dalam masjid.
dakhala Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada seorang Arab Badui masuk di masjid, tahu-tahu ngompol, bukan ngompol apa? Tahu-tahu kencing, pipis di ujung masjid. Bayangkan. Kalau kita lagi bikin pengajian di Masjid Istiqlal misalnya, tahu-tahu ada orang yang kencing di samping syekh, kira-kira gimana? Orang-orang tentunya orang yang kencing tadi sudah berubah wajahnya, kena pukulan yang sudah tidak dikenal lagi. Bayangkan di zaman Nabi SAW, di masjid, bukan masjid sembarang, mungkin Masjid Nabawi, masjid yang mulia. Bukan Masjid Istiqlal, bukan Masjid Ampel, bukan Masjid Demak, enggak, Masjid Nabawi atau Masjid Haram, masjid yang mulia. Tahu-tahu ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Fazajarahun nas, orang-orang pun mau menahan Arab Badui tadi. Tapi Nabi SAW mengatakan, biarin dia kencing, selesaikan. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menyuruh mengambil seember air untuk ditumpahkan kepada kencing tadi. Lihat bagaimana pandangan jauh Nabi SAW. Ini orang Arab Badui. Bayangkan kalau lagi kencing kemudian dilarang, bisa jadi dia balik. Akhirnya kencingnya bisa terhambur di masjid, lebih parah lagi. Atau disuruh berhenti kamu, tiba-tiba berhenti gimana? Sakit nanti. Akhirnya dia pun dibiarkan oleh Nabi SAW untuk selesai kencingnya, kemudian baru disiram. Sikap yang sangat lemah lembut dari Nabi kepada Arab Badui ini. Inilah orang Arab Badui ini yang kencing di masjid ini, yang kemudian berdoa kepada Nabi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Kata dia, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan, ya Allah. Bayangkan saking cintanya kepada Nabi, karena akhlak Nabi yang sangat luar biasa, dia berkata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad tok, yang lain jangan. Bayangkan bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa di hadapan orang Arab Badui ini. Demikian juga kisah sahabat yang lain, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tatkala dia berbicara sedang sholat. Dia sedang sholat bersama Nabi SAW dengan para sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang bersin, kemudian mengatakan Alhamdulillah. Maka Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tatkala mendengar ada orang mengatakan Alhamdulillah sedang sholat, dia mengatakan Yarhamukallah. Dia balas Yarhamukallah. Maka orang-orang pun melihat menatap dengan pandangan sinis kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Kenapa dia telah melakukan kemungkaran, berbicara dalam salat. Dia mengatakan Yarhamukallah. Ya, maka dia pun berkata, Sukla ummiyah, kata dia, Masya'nukum tanzuruna ilayya. Ngapain lihat-lihat saya? Ngomong lagi dia. Tadi sudah bilang Yarhamukallah, tatkala dipelototin dia bilang ngapain lihat-lihat? Memang ada apa gitu ya. Orang tambah emosi lagi, orang sahabat kemudian fayadribun nas aydiyahum al-afkhadhihim. Kemudian mereka pun memukul-mukul tangan mereka ke paha mereka untuk suruh diam. Akhirnya kata Muawiyah, saya pun paham mereka ingin saya diam. Saya pun diam setelah itu. Setelah selesai salat, ini Rasulullah jadi imam. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW pun panggil Muawiyah. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami menyangka bakalan diomelin, bakalan dimarahin, ya bakalan diapain sama Nabi. Ternyata tidak. Nabi SAW Nabi SAW menasihati dengan lembut. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, ma ra'aitu mualliman ahsana ta'liman minhu qat. Saya tidak melihat ada seorang yang paling bagus ajarannya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah. Tidak ada orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma qaharani, tidak marah kepada saya, wala darabani, apalagi mukul saya, wala syatamani, sama sekali tidak maki saya, tidak sama sekali merendahkan Muawiyah, sama sekali tidak. Namun dengan perkataan yang lembut, wahai Muawiyah, inna hadzal masjid la yasluh li syai'in min kalamin nas. Ini masjid tidak pantas untuk, ini salat, ini hadis salat, ini salat tidak pantas untuk perkataan manusia. Innama li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah, wa qiraatil Quran, untuk baca Quran, tasbih wa takbir, untuk tasbih dan takbir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sebagian contoh yang menunjukkan bagaimana lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana fahishan wala mutafahishan. Beliau bukan orang yang mulutnya kotor dan juga bukan orang yang ceplas-ceplos ya, mengucapkan kalimat yang menyakiti hati orang. Tidak, Rasulullah SAW tidak demikian. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma yunzau an syai'in illa syanah." Tidaklah suatu kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Rasulullah SAW pernah berkata, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kullil amr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan suka kelembutan dalam segala perkara. Tahukah Anda para pendengar sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi ini, "Innallaha rafiq", mahlan, pelan-pelan kata Nabi. Sabar. "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kullil amr." Sungguhnya Allah Maha lembut dan suka kelembutan dalam segala perkara. Tahukah Anda ucapan ini Nabi ucapkan kepada siapa? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada As-Siddiqah binti Siddiq.
As-Siddiqah binti Siddiq, yaitu wanita yang paling jujur dan anak orang yang paling jujur. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Aisyah istri beliau sendiri. Kenapa Rasulullah SAW menegur Aisyah mengatakan mahlan ya Aisyah? Pelan-pelan ya Aisyah. Inna Allah ar-rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah sungguhnya maha lembut dan suka kelembutan dalam segala perkara. Kenapa Rasulullah mengucapkan kalimat ini? Karena ada kasus memang. Tatkala ada rahtu minal Yahud, ada beberapa orang dari Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk orang pertama, kemudian berkata, "Assalamu alaikum." Ya, bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Huruf lamnya dihilangkan. Assalamu alaikum dalam bahasa Arab artinya mampus kau wahai Muhammad. Semoga cepat mati kau Muhammad. Ini didengar oleh Rasulullah dan didengar oleh Aisyah. Kata Rasulullah, "Alaik kau juga." Rupanya Aisyah dengar dan gregetan. Ini orang kurang ajar. Ketemu Nabi bilang, "Semoga kau mampus." Datang lagi orang Yahudi kedua. Sama. "Assalamu alaikum ya Rasulullah." "Assalamu alaikum. Semoga kau cepat mati wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Alaik kau juga." Datang lagi orang ketiga. Sudah gregetan Aisyah. Ini ternyata tidak berhenti. Datang lagi orang ketiga sama. Doa yang sama. "Assalamu alaik. Semoga kau celaka. Semoga kau mampus. Semoga kau cepat mati wahai Muhammad." Kata Rasulullah SAW, "Wa alaik kau juga." Ya. Akhirnya Aisyah dengan tidak sabar kemudian mengatakan, "Waalaikumsalam, kalian juga semoga cepat mampus." Aisyah nyeletuk ya. Ya, saking tidak sabar mendengar perkataan tiga orang Yahudi tadi, Aisyah radhiyallahu taala pun nyeletuk, "Waalaikumsalam, semoga kalian celaka. La'natullah alaikum wa ghadabullah." Allah melaknat kalian dan Allah murka kepada kalian. Ikhwatal qiradati wal khanazir, wahai teman-temannya, saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Bayangkan. Aisyah dengan murkanya coba ditambah, bukan cuma celaka kau, tapi laknat juga bagi kalian wahai Yahudi dan murka Allah bagi kalian wahai kalian saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Sekarang saya tanya sama para pendengar sekalian. Apakah perkataan Aisyah salah? Jawabannya tidak. Apa yang dikatakan Aisyah semuanya hak, semuanya benar. Orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, maghdhub alaihim, dimurkai oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka dilaknat Bani Israel. Kemudian mereka benar adalah saudara-saudara keturunan nenek moyang mereka adalah babi-babi dan monyet-monyet. Allah telah merubah mereka, sebagian mereka menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Perkataan Aisyah semuanya benar. Akan tetapi Rasulullah SAW menilai itu keliru. Rasulullah mengatakan, "Mahlan ya Aisyah." Sebentar Aisyah, jangan. Apa kata Aisyah? "Ala tasma' Mada yaqulun? Ma qalu?" Apa kau tidak dengar wahai suamiku apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Kata Rasulullah, "Saya dengar. Saya dengar. Dan saya sudah jawab," kata Rasulullah. "Saya jawab alaik, kalian juga." Saya sudah jawab. Aisyah murka dan marah karena suaminya dan Rasulullah digitukan oleh orang-orang Yahudi. Namun Rasulullah kemudian menegur, kata Rasulullah, "Innallaha ar-rafiq." Sungguhnya Allah Maha lembut, yuhibbur rifqa fil amri kulli. Dan Allah senang dengan kelembutan dalam segala perkara. Oleh karenanya ikhwan, kita bersabar. Kalau orang Yahudi yang jelas-jelas kafir kemudian mengatakan kepada Rasul kita, "Assalamu alaikum, celaka wahai Muhammad." Lantas Rasulullah menegur Aisyah untuk membantah dengan berlebih-lebihan. Bagaimana lagi kalau yang mencela kita adalah kaum muslimin, bukan seorang Yahudi. Kemudian apa yang dia ucapkan kepada kita tidak seburuk celaka kamu, tidak sampai pada tingkatan tadi. Paling mengatakan kamu sesat, kamu ngawur, tapi tidak sampai celaka kamu, mati kamu, enggak. Lantas kemudian kita murka dan menjawab dengan ribuan bantahan, dengan ribuan cacian kepada dia. Tentunya ini bukan sifat yang hikmah. Ya. Oleh karenanya ikhwan wa akhwat, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang syaitan datang kepada kita dan menggambarkan bahwasanya kamu bersikap keras, ayo tegas, bantah, habisi, sikat itu. Seakan-akan syaitan menggambarkan kepada kita itu suatu perbuatan yang benar. Kita dihasi oleh syaitan. Namun ingat, kita punya kaidah, al aslu fid da'wah al-lin. Asal dalam dakwah adalah lembut. Lemah lembut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW lemah lembut. Lemah lembut dalam sikap dan lemah lembut dalam perkataan. Percuma kalau kita tuh suara kita lemah lembut tapi isinya kasar. "Oh ya, kamu memang goblok." Sama aja ngeri daripada lebih baik kamu nggak benar, itu lebih bagus. Tapi meskipun dengan suara yang lantang, "Kamu nggak benar," itu masih lebih baik daripada, "Iya mas, kamu goblok ya." Meskipun suara lembut tapi isinya sadis. Ini sama saja tidak lembut. Kita butuh lembut dalam sikap dan juga lemah lembut dalam
perkataan. Maka Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Beliau bukanlah orang yang perkataannya kotor dan perkataannya kasar dan perkataan ceplas-ceplos. Demikian bukan sifat Nabi SAW. Oleh karenanya, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita terbenturkan dengan beberapa dalil atau beberapa asar dari para salafus saleh yang menunjukkan bahwasanya para salafus saleh sangat tegas kepada ahlul bidah. Bagaimana mereka memboikot ahlul bidah, ya. Mereka memboikot dan tidak memberi salam kepada orang-orang berbuat bid'ah, keras kepada mereka, tegas kepada mereka, bermuka masam di hadapan mereka. Lantas kenapa kita harus lemah lembut kepada mereka orang yang menyimpang kita? Maka saya masih ingat wasiat Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebelum wafat beliau mengatakan bahwasanya berlemah lembutlah kalian dan orang yang paling berhak untuk kita lembuti adalah orang yang paling menyelisih kita. Bukankah ikhwan, bukankah akhwat, kita ingin kenikmatan yang kita rasakan di atas dakwah Ahlus Sunnah kita ingin tularkan kepada masyarakat. Bukankah mereka juga kaum muslimin? Meskipun mereka terjerumus dalam bid'ah. Kita ini datang untuk menghabisi mereka atau mendakwahi mereka. Kalau kita ingin habisi mereka, sudah sikap keras kemudian habisi mereka. Tapi kalau kita ingin dakwah kita tertular kepada mereka, bukankah kita dahulu seperti mereka? Bukankah mereka dulu di atas kesesatan, di atas bid'ah? Dan kita bisa rasakan bagaimana bedanya tatkala kita sudah mengenal sunnah. Nikmat yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Kita ingin tularkan rasa rahmat dan tenang tersebut, rasa ketenangan kita, sakinah yang kita rasakan kepada masyarakat. Lantas apakah dengan cara yang kasar? Oleh karenanya tatkala kita mendapati asar-asar dari para salafus saleh yang tegas terhadap ahlul bid'ah, maka kita harus lihat taujih para ulama. Bagaimana pengarahan ulama, penjelasan ulama tentang asar-asar tersebut. Ya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah panjang lebar dalam masalah ini. Beliau menjelaskan dalam Majmu' Fatawa jilid 28, beliau menjelaskan bahwasanya ya sikap para salaf dahulu karena memang mereka ahlu sunnah tatkala itu adalah yang dominan. Sebagaimana perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah, humul ghalibun, ahlu sunnah tatkala itu mereka lah yang dominan. Sehingga tatkala mereka menghajar ahlul bid'ah yang sedikit, maka tujuan mereka tercapai. Bid'ah tersebut akan berhenti atau orang-orang tidak akan mengikuti ahlul bid'ah ini. Namun kondisi sekarang berbalik ya ikhwan wa akhwat, kebanyakan masyarakat menyelisih dakwah yang kita bawa. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya hajar mubtadi', memboikot mubtadi', memboikot orang yang melakukan bid'ah, itu bukan ibadah yang independen, ya, bukan ibadah yang mustaqillah yang tersendiri. Akan tapi dia merupakan ibadah jika mendatangkan kemaslahatan. Jika hajar tidak mendatangkan kemaslahatan, maka dia bukan ibadah. Ya. Hajar dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk bab al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan Islam punya kaidah, nahi munkar, bernahi munkar. Kalau tidak mendatangkan kemaslahatan, maka tidak disyariatkan nahi munkar tersebut. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala melewati tentara Tatar yang sedang mabuk, maka seorang muridnya menegur Ibnu Taimiyah, kenapa Anda tidak menegur orang-orang yang sedang Tatar yang sedang mabuk? Kata Ibnu Taimiyah, kalau mereka mabuk masih mending. Tapi kalau mereka sadar mereka bunuh orang, perkosa wanita kaum muslimin, biarin aja mabuk. Ya, oleh karenanya dalam kaidah nahi mungkar, kalau tidak mendatangkan kemaslahatan maka tidak boleh bernahi mungkar. Ya. Demikian juga hajar. Hajar kalau tidak mendatangkan kemaslahatan maka tidak disyariatkan. Zaman dahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, ahlu sunnah mereka yang dominan. Tatkala ada seorang melakukan bid'ah dihajar, dia akan berhenti dan orang tidak akan ikut dia. Sekarang berbalik kondisinya. Kita sedikit, ya, kebanyakan orang yang menyelisih kita lebih banyak. Oleh karena Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, al-hajar la yahsun an yutabbaq fi hadzal asr. Bahwasanya hajar mubtadi tidak cocok untuk dikerjakan, diterapkan di zaman sekarang ini. Karena kebanyakannya tidak bawa maslahat, ya. Kalau ada maslahatnya silakan. Kalau kita di suatu kompleks kemudian kita yang berkuasa, ada maslahatnya silakan. Tapi kalau tidak ada maslahatnya maka tidak boleh dikerjakan karena hukumnya haram. Karena hukumnya haram, ya. Oleh karenanya kalau kita mau terapkan, coba bayangkan perkataan sebagian salaf. La an ujawira al-qiradata wal khanazir ahabu ilayya min mujawarati ahlul bid'ah. Kama kalau dia mengatakan saya bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet lebih saya sukai daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Sekarang sebagian orang semangat untuk menerapkan perkataan salaf dalam masalah hajar. Kita katakan kepada dia, coba kamu terapkan perkataan salaf ini. Lebih baik saya bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Kamu mau tinggal di mana sekarang?
Mau tinggal di mana? Mau ke pasar ketemu siapa? Apakah semua di pasar salafi semuanya? Mau tinggal di mana? Di kampungmu apa semua salafi satu kampung? Ya sudah, tinggal di Ragunan atau di Taman Safari. Tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian ada satu poin yang sangat penting yang saya sampaikan, bahwasanya sebagaimana hajar kepada ahlul bid'ah itu disyariatkan, demikian juga hajar kepada pelaku maksiat juga disyariatkan. Bahkan hajar terhadap ahlul bid'ah itu merupakan cabang, saya ulangi, bahkan hajar kepada ahlul bid'ah merupakan cabang dari hajar pelaku maksiat. Bukankah semua ulama yang menyebutkan tentang disyariatkannya menghajar mubtadi', mereka berdalil dengan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari karena ketinggalan atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Kita tahu bahwasanya bagaimana kisahnya sangat panjang dan sangat membawa banyak faedah, namun bukan kesempatan saat ini kita jelaskan kisah tersebut. Intinya, Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari, bahkan istrinya disuruh ditinggalkan, bukan dicerai tapi disuruh menjauhi Ka'ab bin Malik. Bersama dua sahabat yang lain. Wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi. Tsumma taba Allahu 'alaihim liyatubu. Ya. Dan tentang tiga orang yang ditunda taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka merasa dunia ini sempit, padahal dunia luas, dunia ini luas. Namun karena dihajar oleh Nabi mereka merasa dunia ini sempit. Ya. Apalagi Ka'ab bin Malik selama dihajar oleh Nabi dia tetap sholat di masjid bersama Nabi. Dua orang temannya tidak mampu, tidak sanggup untuk sholat bersama Nabi dan kaum muslimin karena diboikot, dihajar. Tidak ada yang bicara sama mereka, tidak ada yang salami mereka. Ka'ab bin Malik dengan berani dan dengan tegar tetap sholat di masjid meskipun dicuekin oleh seluruh kaum muslimin tatkala itu. Sampai pada hari ke-40 sudah tidak kuat lagi dia. Akhirnya dia sholat di rumah karena sudah saking sedihnya kesedihan yang dia rasakan. Sampai Allah menggambarkan bagaimana mereka merasakan bumi ini seakan-akan sempit, padahal dunia bumi sangat luas. Dan hati mereka sangat sempit. Tatkala itu baru Allah kemudian menerima taubat mereka. Sekarang saya tanya kepada para pemirsa sekalian, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya dihajar, diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya. Apakah karena melakukan bid'ah atau melakukan maksiat? Melakukan maksiat. Mereka tidak ikut perang. Dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah hajarnya Nabi terhadap terhadap Ka'ab dan dua sahabatnya ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang memboikot ahlul bid'ah. Oleh karena saya katakan bahwasanya memboikot ahlul bid'ah disyariatkan sebagaimana memboikot pelaku maksiat disyariatkan. Sekarang kenapa kita tidak memboikot pelaku maksiat? Saya tanya kepada orang-orang yang suka menghajar, suka mentabdi', kenapa Anda tidak memboikot pelaku maksiat? Atau malah bersenyum-senyum kepada pelaku maksiat tatkala pergi ke pasar yang jualan kue cewek malah nawar-nawar, Mbak, murahin dong Mbak, atau beli pulsa malah nawar-nawar senyum-senyum kepada pelaku maksiat tidak pakai jilbab. Atau naik pesawat mau pergi ikut pengajian naik pesawat ketemu pramugari malah senyum-senyum sama pramugari. Kenapa tidak diboikot pramugarinya, jangan naik pesawat? Kenapa tidak diboikot pelaku maksiat tersebut? Ya. Mau pengajian saja kita naik bis ketemu orang tidak pakai buka aurat, banyak yang buka aurat. Mau pergi ke pasar naik motor di depan kita wanita buka aurat. Terus gimana? Apa dihajar? Kalau dihajar mau hidup di mana? Oleh karenanya kita tidak, jawabannya gampang, kita tidak menghajar pelaku maksiat karena tidak ada manfaatnya, tidak ada kemaslahatannya. Oleh karenanya demikian pula dengan ahlul bidah. Kalau tidak ada maslahatnya maka jangan dipaksa untuk dihajar. Kalau ada maslahatnya silakan, tafadhal kalau memang ada maslahatnya. Kemudian pertanyaan terakhir yang disampaikan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin salah praktek dalam masalah hajar. Saya tanya sama antum. Antum itu dapat hidayah, kenal dengan manhaj salaf, kenal dengan dakwah sunnah, apakah gara-gara dihajar? Ada orang boikot antum salam tidak dijawab kemudian antum dapat hidayah. Ataukah antum dapat hidayah gara-gara ada seorang salafi, seorang ahlu sunnah yang ngajak makan bareng, ngajak ngobrol, kirim email, lemah lembut? Saya rasa jawabannya yang kedua. Kebanyakan kita dapat hidayah gara-gara ada seorang ahlu sunnah yang lemah lembut kepada kita, kemudian ngajak ngobrol, bertukar pikiran, baru kemudian kita pun sadar. Oleh karenanya, ikhwani fil akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, asalnya dai yang hikmah, berdakwah dengan cara yang hikmah adalah dai yang berdakwah dengan penuh kelembutan, dan dia tidak keluar dari asal kelembutan tersebut kecuali memang ada kemaslahatan yang jelas untuk bersikap tegas atau bersikap kasar. Namun asalnya dakwah itu harus lembut. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
di antara sifat dai yang hikmah, yaitu hendaknya dia mempertimbangkan, mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Jadi al-bada'a atau al-bada' bil aham tsummal muhim. Yang terpenting dahulu, baru kemudian yang penting. Jadi harus ada standar dalam menyampaikan agama ini. Ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah alhamdulillah dikenal dengan dakwah tauhid. Ya, dan itu yang sangat benar. Al-tauhid awalan, kata Syekh Albani, tauhid yang pertama. Ya. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak menunjukkan akan hal itu. Rasulullah tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal kepada orang-orang di Yaman, kata Rasulullah, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Jadikan dakwah pertama kali engkau adalah dakwah tauhid. Kita sungguh sedih tatkala melihat sebagian kaum muslimin semangat dalam berdakwah, namun mereka sama sekali tidak peduli dengan tauhid. Kalau ada kemungkaran mereka ingkari, namun tatkala berbicara tentang kesyirikan mereka diam. Tidak mau bicara tentang kesyirikan, tidak mau menegur orang-orang terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menolong mereka sedangkan mereka melalaikan hak Allah yang paling tinggi, hak tauhid. Bagaimana mereka mau menegakkan keadilan sementara kezaliman yang paling besar kesyirikan mereka biarkan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menyeru kepada tauhid dan tauhid yang pertama. Oleh karenanya ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala ditanya tentang mushaf, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya awwalu syai'in mimma nazal, yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah zikrul jannah wan nar, tentang neraka dan surga. Tentang surga dan neraka itu ayat-ayat pertama kali tentang dari surat-surat pendek yang berbicara tentang surga dan neraka. Hatta idza saban nasu ilal Islam, kata Aisyah, sampai tatkala manusia sudah kokoh Islamnya di atas akidah yang benar, keyakinan tentang adanya hari akhirat, tentang jannah wan nar, akidah yang benar, maka nazalal halal wal haram, maka turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. Baru masalah hukum. Kata Aisyah, kalau pertama kali yang turun adalah masalah khamr, la tashrabul khamr. Kalau seandainya ayat pertama kali turun, jangan kalian minum khamr wahai orang musyrikin Arab, la qalu la nada'ul khamr. Maka orang-orang musyrikin Arab akan berkata, kami tidak akan meninggalkan bir abadan selama-lamanya. Kalau ayat yang pertama kali turun adalah la taznu, jangan kalian berzina, maka orang-orang Arab tatkala itu mengatakan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Akan tapi ayat yang pertama kali turun adalah tentang masalah tauhid, sehingga mengkokohkan tauhid dalam hati masyarakat, kemudian mereka pun mudah untuk menerima syariat Islam yang selanjutnya. Oleh karenanya, dai yang hikmah dia harus mengerti akan hal ini. Dan terkadang dia harus bersikap mudahana. Mudahana itu artinya menunda penjelasan. Ada kemungkaran di hadapan kita namun kita tunda, tidak langsung kita bahas. Contohnya gimana? Ada orang datang kepada kita bertanya tentang agama. Dia sedang merokok di hadapan kita dan kita terbatuk-batuk gara-gara hisap asap rokoknya yang dia keluarkan dari mulutnya, ya. Namun orang ini pakai jimat. Orang ini melakukan kesyirikan, pergi ke dukun. Maka jangan langsung kita bahas masalah rokok. Nanti, sabar. Kita bahas dulu masalah syirik. Yang penting, selamatkan dulu dia daripada kesyirikan. Kenalkan tauhid kepada dirinya. Meskipun rokok itu kita bahas mungkin bulan depan, tidak jadi masalah, kita tunda. Kita tidak mudahana. Mudahana itu kalau kita katakan, oh rokok itu halal. Rokok itu kesehatan. Apalagi sekarang Anda baru dengar, tadi Anda lewat di Bekasi ada tulisan rokok herbal. Wallahu alam itu dari mana itu? Rokok herbal itu. Maksudnya apa wallahu alam? Kita tidak boleh mudahana mengatakan bahwasanya rokok itu halal. Enggak. Tapi kita tunda penjelasannya. Kenapa? Karena orang ini masih terjebak dalam kesyirikan. Kita dahulukan yang paling utama. Makanya disebutkan ada seorang kisah seorang ustadz yang dia berdakwah, mengisi pengajian yang hadir banyak orang-orang awam. Dan di antara yang hadir ada seorang wanita tidak pakai jilbab. Maka namanya orang biasanya begitu, hatinya gelisah tatkala dengar pengajian. Maka dia pun tanya kepada ustadz ini. Wanita tadi yang tidak pakai jilbab, dia tanya kepada ustadznya, "Ustadz, apa hukum jilbab?" Ini baru ikut pengajian pertama kali, tidak pakai jilbab sudah tanya hukum jilbab. Ustadznya ini cerdas. Kalau dia jawab bahwasanya jilbab itu wajib, mungkin tidak lagi ikut pengajian perempuan ini. Tapi ustadznya mengatakan, "Wahai mbak, jilbab itu bab yang sekian, nanti sabar ya, ikut." Jadi masih bab pertama, mungkin entah bab ke-20, bab keberapa, nanti baru hadir. Akhirnya wanita itu hadir terus, tatkala sebelum sudah masuk bab tentang jilbab, dia sudah pakai jilbab. Ya. Kenapa? Karena dia ikut terus pengajian tentang tauhid, tentang akhlak, sehingga tertanam iman dalam dirinya. Oleh karenanya kita harus
terkadang harus ada mudarat, ya, tidak boleh bermudahanah, tapi kita harus bermudarat. Anak afwannya tidak boleh bermudahanah dengan mengatakan itu halal, tapi kita melakukan mudarat. Mudarat tadi yang saya katakan menunda pengingkaran karena ada maslahat yang lebih besar. Kemudian di antara sifat seorang dai yang hikmah, yaitu dia harus memperhatikan masalah khilafiyah. Ya. Jangan dia kemudian sibuk dengan masalah khilafiyah yang ternyata itu bukan masalah yang diijma' oleh para ulama. Ya. Pertama kali dakwah kemudian sudah bicara tentang masalah khilafiyah. Masalah kunut subuh dibahas. Masalah tarawih 11 rakaat, 20 rakaat bid'ah dibahas. Ya, masalah gerak-gerak jari dibahas. Yang subhanallah, dakwah salafi tidak dikenal dengan dakwah gerak-gerak jari. Dakwah salafi tidak dikenal dengan kunut subuh bid'ah. Bukan itu. Dakwah salafi, dakwah dikenal dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Masalah itu akan dibahas, tapi nanti pada poinnya, pada waktunya. Dan itu masalah khilafiyah. Tidak boleh kita kemudian pasang kuda-kuda untuk menyerang orang yang menyelisihi kita. Ya. Karena ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj dalam berakidah, dan ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj dalam beribadah kepada Allah. Ahlu sunnah wal jamaah juga punya manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah masalah khilafiyah yang khilafnya kuat, maka tidak boleh mengingkari sampai pada tingkatan menyesat-nyesatkan, membodoh-bodohkan, membid'ah-bid'ahkan. Harus toleransi. Harus toleransi. Ini manhaj Ahlussunnah. Hak seorang untuk memilih pendapat yang paling benar, dan hak seseorang untuk membantah pendapat yang lemah, sebagaimana para ulama dahulu berbantah-bantahan. Akan tapi tidak boleh sampai pada tahapan sesat menyesatkan atau bid'ah membid'ahkan, ya, atau goblok menggoblokkan, tidak boleh, karena ini masalah khilafiyah. Antum lihat bagaimana Syekh Albani dan Syekh bin Bas khilaf dalam banyak masalah, ya. Dalam masalah sedekah, Syekh Albani mengatakan bid'ah, Syekh bin Bas mengatakan wajib. Dalam masalah kredit, Syekh bin Bas mengatakan tidak apa-apa, Syekh Albani mengatakan riba. Bahkan dalam masalah yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, tatkala turunnya tentara Amerika di Saudi Arabia, tatkala menghadapi perang Irak tatkala itu, ya. Syekh Albani mengatakan tidak boleh, Syekh bin Bas mengatakan boleh. Ini bukan khilaf masalah gerak-gerak jari yang tidak ada darah pun yang keluar. Mau gerak jari, mau tidak gerak jari, tidak ada darah yang keluar. Tapi masalah turunnya tentara Amerika di sebagian wilayah negara Saudi karena ada kemaslahatan, khilaf antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani rahimahullah. Namun khilaf yang timbul dari kedua orang ulama ini dalam banyak hal tidak menjadikan mereka saling dengki, tidak menjadikan mereka saling membenci. Bantah-bantahan terjadi, saling menyalahkan terjadi, akan tapi tidak sampai pada derajat bodoh membodohi, goblok menggobloki, kemudian apalagi sesat menyesatkan, apalagi bid'ah membid'ahkan. Bahkan Syekh bin Baz sering ditanya, siapa mujaddid abad ini, wahai Syekh bin Baz? Siapa pembaharu agama di abad ini? Kata Syekh bin Baz, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Subhanallah, bagaimana saling menghormati di antara dua ulama salaf ini, yang merupakan ujung tombak ulama salaf di abad ini. Oleh karenanya, saya katakan dai yang hakim, dai yang hikmah tidak memulai dakwahnya dengan masalah khilaf, dan dia harus toleransi dengan masalah khilaf, menjelaskan yang benar dan tidak kemudian menjatuhkan yang lainnya yang menyelisih dalam masalah khilaf yang kuat di antara para ulama. Kemudian sifat yang terakhir, ya, karena waktu sudah semakin malam, ya. Sifat yang terakhir yang dimiliki oleh seorang dai yang hikmah, hendaknya dia menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan mad'u yang dihadapinya, kemampuan audiens yang sedang dia hadapinya. Jangan dia sampaikan materi-materi yang tinggi yang tidak mampu dipikirkan oleh orang yang dihadapannya. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada masyarakat sesuai dengan kadar ukuran otak mereka. Apakah kau ingin bahwasanya Allah didustakan dan Rasulnya didustakan gara-gara materi yang kau sampaikan tidak masuk dalam nalar mereka? Demikian juga perkataan Ibn Mas'ud, ma anta bimuhadditsin qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan sesuatu
pembicaraan kepada suatu kaum yang tidak sesuai dengan nalar mereka, tidak sampai kepada nalar mereka, kecuali akan menimbulkan fitnah di antara mereka. Oleh karenanya, ikhwani fil akhwati fiddin azani Allah, yang disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang lugas, dan dengan berurut, jangan sampai baru kenal masyarakat sudah bicara masalah bid'ah, ya baru mulai dakwah sudah bicara tentang bid'ah, tentang maulid, tentang ini, tentunya tidak benar seperti ini. Bisa jadi gara-gara kita seorang terhalangi dari dakwah Ahlussunnah. Bisa jadi gara-gara seorang, bukan satu orang terhalangi dari Ahlussunnah, satu kampung terhalangi dari dakwah Ahlussunnah gara-gara ciri kita yang tidak benar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, namun saya katakan tadi, yang diperintahkan adalah dakwah yang hikmah. Berdakwahlah. Tapi apa? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Adapun dakwah dengan cara yang sembarangan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlemah lembut tatkala membantah orang menyelisihi kita. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Allah tidak mengatakan wajadilhum billati hiya husna. Allah tidak mengatakan jidalah mereka dengan cara yang baik, tidak. Tapi Allah mengatakan jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita punya 5 metode untuk mendebat orang menyelisih kita, mendebat alul bidah atau menyebat orang menyelisih kita punya 5 metode. Baik semua, cari yang terbaik. Cari yang terbaik untuk mendebat mereka. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mengkritik ahlul kitab, Allah mengatakan ya ahlul kitab, dengan penghormatan, artinya dengan mengingatkan kepada mereka ada ahlul kitab. Ya, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode yang lembut. Ya ahlul kitab. Lima takul, Allah menyebutkan dengan kalimat yang indah, ya ahlul kitab. Allah ingatkan bahwasanya mereka ahlul kitab, mereka punya penghormatan, Allah turunkan Alkitab kepada mereka. Ya ahlul kitab. Sampai-sampai Nabi SAW tatkala berdialog dengan orang musyrikin, Nabi SAW dalam Al-Quran mengatakan, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kata Nabi SAW, sampai mengalahnya Nabi mengatakan, wahai orang-orang musyrikin, ya, saya atau kalian berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan. Nabi tidak mengatakan, saya yang benar, kamu sesat. Tidak, tapi Nabi sampai menggunakan metode yang uslub yang supaya menarik hati mereka. Nabi mengatakan, kalau bukan kami di atas kebenaran, ya kami di atas kesesatan. Demikian juga kalian. Kalau kalian tidak berada di atas kebenaran, kalian berada di atas kesesatan. Lihatlah bagaimana metode Nabi dalam berdakwah dan dalam berjidal. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi seorang dai yang hikmah dalam menjalankan dakwahnya. Apa yang Anda sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi dari syaitan, semoga Allah maafkan kita semua. Allah taala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan hari ini dari sifat-sifat hikmah bagi seorang dai di dalam berdakwah bersama Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu taala. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, berikut kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab. Kita mengangkat pertanyaan yang datang dari penelpon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Dengan Farhan dari Depok. Silakan Akhi Farhan. Ini Ana mau tanya, Ustaz. Ketika seorang anak yang sudah alhamdulillah diperkenalkan manhaj salaf, namun orang tuanya belum masih melakukan hal-hal yang bid'ah, Ustaz. Yeah. Bagaimana mendakwahkan orang tua, sedangkan orang tua sendiri sering melakukan bid'ah, bahkan menjadi pemimpin acara-acara bid'ah tersebut, Ustaz. Iya. Nah. Iya, mungkin sekian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Akhi Farhan yang bertanya tadi, ya, Anda katakan bahwasanya dakwah kepada orang tua merupakan bentuk birrul walidain yang sangat besar, ya. Apalagi orang tua kita yang tadinya terjerumus dalam syirik, kita beri petunjuk kepada kebenaran. Orang tua kita yang terjerumus dalam bid'ah, kemudian kita beri petunjuk kepada sunnah. Ini merupakan bentuk birrul walidain yang sangat besar. Dan yakinlah ya akhi Farhan, bahwasanya pintu terbesar yang memudahkan Anda untuk masuk surga adalah berbakti kepada orang tua. Dan sekarang sudah terbuka pintu. Antum berusaha dakwah orang tua, sabar, dan antum jadikan ini sebagai jihad agar bisa mendakwai orang tua. Langkah pertama yang harus antum perhatikan adalah akhlak yang mulia. Berusaha menyenangkan hati orang tua. Tunjukkan bahwasanya seorang yang sudah kenal dakwah salaf, akhlaknya berubah. Jangan sampai terbalik. Sudah kenal dakwah salaf maka semakin kurang ajar. Ini tidak benar, ya. Sebagian orang tatkala mengikut pengajian, mereka mengetahui akan pentingnya ilmu.
Dan mereka mengukur orang dengan ilmu. Sampai akhirnya kalau ada orang tua yang lebih tua dari mereka tidak berilmu, mereka tidak hargai. Tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, bukan dari bagian kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Oleh karenanya, poin pertama yang harus dilakukan oleh Akhi Farhan, hendaknya dia merubah akhlaknya, tunjukkan kepada ayahnya bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, merubah sikapnya sehingga dia bisa mengenal, bisa berbakti kepada orang tuanya dan berakhlak mulia di hadapan orang tuanya. Kemudian dalam menyampaikan nasihat kepada orang tua, usahakan jangan sampai terkesan mengajari. Usahakan mengambil metode tanya jawab. Jangan terkesan mengajari. Kalau kita sudah terkesan mengajari, orang tua lebih benci lagi, karena dia orang tua, kita anaknya. Bagaimana kita mengajari orang tua kita? Kemudian kedua, kalau kita sampaikan dakwah kepada orang tua kita, terlihat orang tua kita mulai marah, mulai bosan, jangan kita teruskan, tunda. Waktu yang lain, pada kemudian sahabat tertentu, pada kesempatan yang baik, ya. Mungkin kita bawa hadiah. Kalau lu melihat dia mulai marah, kita tunda, jangan diteruskan. Kita terus mengulang-ulangi hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang tua Akhi Farhan, ya, dan jangan lupa untuk berdoa di tengah malam, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada orang tua kita, karena ini merupakan bentuk birrul walidain yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat pertanyaan yang kedua dari saudara kita Syam di Tebet, Jakarta. Silakan, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi saya mendengar bahwa seorang penasehat atau dai gitu, menasihat lah gitu kan, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini saya mendengar tadi di radio kata Ustaz menunda untuk menyampaikan nasihat karena dilihat dari madunya, kondisi madunya, dan dilihat dari maslahat dan mafsadat. Nah, yang jadi permasalahan, apakah kita menunda itu disamakan dengan menyembunyikan ilmu? Bagaimana penjelasan yang dengan luas dan benar hal seperti itu, Ustaz? Karena ini ada banyak dikatakan menyembunyikan ilmu, padahal kalau kita lihat kita untuk menahan karena lihat kondisi madunya ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik, ya. Memang benar, kita tatkala menunda itu bukan menyembunyikan ilmu secara mutlak, tapi kita tunda. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab tentang ini, yaitu tidak menyembunyikan ilmu dari sebagian kaum, ya. Kita menyembunyikan ilmu dari sebagian kaum karena melihat maslahat dan mudarat. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyebutkan barang siapa yang tidak berbuat kesyirikan maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Afala ubashirun nas ya Rasulullah? Apakah saya kabarkan kepada masyarakat ya Rasulullah? La tubashirhum fayattaqilu. Jangan kau sampaikan. Sembunyikan. Kalau mereka tahu bahwasanya orang mengucapkan la ilaha illallah tidak berbuat kesyirikan akan masuk surga, maka mereka akan pasrah. Akhirnya sebagian mereka akan nekat berbuat maksiat. Yang penting saya sudah bertauhid. Padahal maksiat juga menyebabkan orang masuk neraka. Oleh karenanya Rasulullah SAW malah menyuruh Mu'adz untuk menyembunyikan ilmu ini karena khawatir orang salah paham. Oleh karenanya, sebagaimana saya katakan tadi, perkataan Ali haditsun nas bima ya'rifun. Ya, sampaikanlah seorang sesuai dengan nalar mereka. Kalau tidak masuk nalar, jangan dulu kita sampaikan. Dan itu memang menyembunyikan ilmu, namun disunahkan hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz menyembunyikan ilmu kepada masyarakat. Rasulullah sendiri, tatkala melihat bahwasanya qawaid Ka'bah, bahwasanya Ka'bah tidak dibangun di atas pondasi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Ka'bah dahulu kurang, ya. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha? Law anna qaumaki hadithun ahduhum, ya, bil Islam la hadamtul Ka'bah. Kalau bukan karena kaummu, yaitu orang-orang Arab baru saja masuk Islam, saya akan hancurkan Ka'bah, kata Nabi. Ya. Wala banaituha ala qawaid Ibrahim, dan saya akan bangun Ka'bah dengan bangunan yang baru di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Wala ja'altu laha babain, babun yadkhulun nasu minhu, wa babun yakhrujun nas minhu. Ya. Kata Nabi, maka saya akan menjadikan bagi Ka'bah dua buah pintu untuk masuk, pintu untuk keluar. Itu cita-cita Nabi. Dan itu kemungkaran di hadapan Nabi karena Ka'bah di zaman Nabi tidak berada di atas pondasi Nabi Ibrahim. Dan Nabi ingin merubah, namun kata Nabi, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah baru saja masuk Islam. Ya.
Kalau Nabi melakukan tentunya akan terjadi fitnah. Oleh karenanya memang benar bahwasanya seorang yang menunda mudarat, menunda pengingkaran terhadap kemungkaran karena tidak ada maslahatnya, itu memang benar adalah menunda ilmu. Namun itu disunahkan tatkala maslahah memang mengharuskan hal itu. Wallahu ta'ala bishawab. Yang betul tadi adalah mudarat ya, bukan mudahana saja. Perbedaannya terletak di mana, Ustaz? Kalau mudahana itu adalah kita basa-basi namun memberi kesan kepada orang yang hadapan kita bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan tadi adalah halal. Adapun mudarat kita menunda, kita membuat taktik sehingga menunda penyampaian hal tersebut. Saya katakan tadi ada orang merokok, kita kata, "Oh, rokok enggak apa-apa, Pak, halal." Ini namanya mudahana, tidak boleh. Ini tercela. Adapun mudarat kita tunda. Kita bahas yang lain dulu, biarkan dia merokok di hadapan kita, kita bahas yang lain sampai kalau kita lihat pas tepat waktunya baru kita bahas masalah rokok terhadap orang tersebut. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari dua penanya yang bertanya, Ustaz, apakah betul bahwasannya Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kenal basa-basi? Mohon penjelasan dari perkataan ini, Ustaz. Benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kenal basa-basi, yang hak harus dijelaskan dan yang batil harus dijelaskan. Itu benar, tapi tidak mengenal basa-basi pada waktu tertentu dan pada waktu tertentu harus mudarat. Ini jelas oleh para ulama. Ya, mudarat tadi ya, kalau basa-basi maksudnya mudahana maka tidak boleh ya. Tapi kalau basa-basi maksudnya kita tatkala berdakwah kita ngobrol dahulu, kita ajak makan, kita ajak minum, tidak langsung kita sampaikan, itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Jadi ini kalimat yang mujmal, masih global. Apa maksudnya ya? Tidak basa-basi ini. Kalau tidak basa-basi maksudnya tegas, keras, sadis, itu ya tidak benar. Tapi kalau maksudnya tidak basa-basi artinya yang kita sampaikan adalah hak dan kita tidak mengatakan al-haq dengan batil atau tidak mengatakan kebatilan suatu hak, maka itu benar. Ya, yang jelas itu hanya sekedar istilah. Kita kembalikan kepada sifat-sifat dai yang tadi telah kita jelaskan. Entah mau dinamakan tidak basa-basi, entah mau dinamakan apa, yang jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan praktek para salafus saleh. Nah, jazakallahu khairan. Dan berikut dari pesan singkat kembali, Ustadz, bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh satu masyarakat apabila menemui seorang dai yang sebelumnya pernah berbuat kemaksiatan? Apakah kita boleh untuk menerima kembali dai tersebut dan kita perkenankan untuk berdakwah di masyarakat kita, ataukah kita menyuruh dia untuk bertobat terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh atau pergi dari masyarakat tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Artinya ini dai terjerumus dalam kemaksiatan. Sudah jadi dai dan terjerumus dalam kemaksiatan. Ya ikhwan, bahwasanya setiap orang tidak ada yang selamat dari dosa ya. Dan tentunya siapapun dia, apakah dia orang biasa ataupun dia dai ataupun dia ustadz, tidak ada yang terselamat dari dosa. Ada yang dosa yang Allah sembunyikan, ada dosa yang Allah tampakkan. Kebetulan dan tanggung jawab seorang dai semakin besar. Jangan sampai dia melakukan dosa kemudian nampak terungkap di hadapan masyarakat, karena bisa jadi masyarakat akan terhalang dari ilmu yang dia miliki gara-gara maksiat yang dia lakukan. Ini ana ingatkan kepada para dai, hati-hati dalam bertindak. Kalau kita sampai salah bertindak, apakah terjerumus dalam kemaksiatan yang nampak ataukah kita akhlak kita yang buruk, akhirnya masyarakat terhalangi dari ilmu yang kita miliki, terhalangi dari hidayah gara-gara sikap yang kita lakukan. Kalau ada seorang dai terjerumus dalam masyarakat dan hanya diketahui oleh sebagian kecil orang, maka jangan disebarkan. Kita nasihati dia, dai tersebut, dan kita biarkan dia berdakwah. Ya. Bisa jadi seorang dengan dakwah tersebut dia sadar betapa banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian dia paksa dirinya untuk berdakwah. Dia akan ingat bahwasanya yang dilakukan itu maksiat. Dia senantiasa mengingatkan dirinya, akhirnya dia pun sadar, ya. Karena dia lawan maksiat yang dilakukan dengan berdakwah. Tapi kalau memang maksiat dia tersebar di masyarakat seluruhnya, ini yang problem yang besar. Maka ini harus dilihat maslahat dan mudarat. Karena kalau kita membiarkan seorang dai yang maksiatnya nampak di seluruh masyarakat, seakan-akan kita membenarkan maksiatnya. Tentunya mengambil sikap ini butuh dengan rapat dan butuh untuk menimbang maslahat dan mudarat, dan butuh untuk didiskusikan dengan ustadz-ustadz yang lebih senior dan lebih paham tentang hal ini. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon di 0218236543. Halo. Ya, halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dengan Ummu Luna. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya. Kan saya dan suami mau memahami dakwah salaf ini sekitar belum lama lah ya, baru-baru ini. Nah, terus dari keluarga anak tuh taunya kalau salaf itu ya itulah nggak boleh maulidan apa, makanya pas ketika
Mereka tahu kalau misalkan anak dan suami ikut dakwah salaf, mereka langsung mendebat gitu. Padahal maksud kita tuh baik, silaturahim ke rumah mereka. Tapi setiap kita silaturahim tuh selalu dengan mendebat, bukan satu keluarga aja. Kadang main ke rumah saudara juga digituin. Jadi gimana ya, Masya Allah gitu, kayaknya cobaannya berat banget gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana cara kita menyikapi. Sebelumnya kan saya berorganisasi melalui politik ya bersama teman-teman. Sekarang udah anak tinggalkan. Dan gimana cara kita untuk mengajak teman-teman kita yang sangat taklid kepada apa yang mereka jalani gitu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya sampaikan tadi tentang sikap lembut dan cara berakhlak yang mulia. Terkadang seorang dai sudah berusaha untuk berakhlak mulia dan sudah berusaha bersikap selembut-lembutnya, namun tetap saja orang yang dia dakwahi ya bersikap keras terhadap dia, mencari masalah dengan dia, ingin berdebat dengan dia ya. Jangankan kita, Nabi SAW yang sudah selembut-lembutnya, yang sudah berakhlak yang semulia-mulianya, tetap saja dimusuhi, tetap saja dikatakan pendusta, tetap saja dilempar batu, tetap saja ingin dibunuh ya, apalagi kita. Oleh karenanya kita kalau menghadapi kesulitan tatkala berdakwah, ingat bagaimana Nabi kita SAW, orang yang paling lembut, orang yang paling berakhlak mulia, orang yang hatinya yang paling indah, orang yang paling ikhlas. Namun meskipun demikian tetap saja menghadapi ujian. Adapun tatkala kita bersilaturahmi ke keluarga dan keluarga sudah terbayang kepada dalam benaknya bahwasanya namanya salafi tidak suka maulid, tidak suka bid'ah, ya kita bilang itu gambaran yang benar. Dan kalau dia mau mengajak kita untuk berdebat, ya tidak setiap debat kita layani. Kita alihkan pembicaraan. Apalagi modelnya seperti dikerubungi, dikeroyak oleh keluarga banyak. Tentunya kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup, ya jangan kita layani debat tersebut. Ya kata Allah, wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang tidak ngerti, tidak tahu, kita tinggalkan, jangan kita nekat untuk menghadapi mereka. Tapi kalau ibu dan suami ibu memiliki ilmu yang cukup untuk berdialog, tidak salah untuk berdialog. Dialog dengan mereka, layani dialog mereka dengan cara yang selembut-lembutnya, dan jangan sampai emosi, jangan sampai terangkat suara. Karena kalau orang sudah terangkat suaranya, dia tidak akan berdebat untuk mencari kebenaran, tapi berdebat untuk mencari kemenangan. Oleh karena tatkala berdebat harus jaga diri, jangan sampai terangkat suara. Kemudian ingat, tatkala kita berdebat dengan seseorang, kita sampaikan dalil kita. Meskipun di hadapan kita sampaikan dengan cara selembut-lembutnya. Ini faedah yang sangat penting. Terkadang kita berdakwah kepada seorang, sekali kita dialog dengan dia dengan cara yang lembut, kemudian dia tidak terima di hadapan kita, biarkan, tidak jadi masalah. Tapi yakinlah dia pulang dia mikir. Ini banyak terjadi. Dia pulang dia mikir, ketemu lagi dia tidak mau kalah lagi, biarin aja, kita sampaikan kebenaran, sampaikan dalil, sampaikan hujah, biarin dia, meskipun di hadapan kita dia tidak mau mengalah, biarin saja. Yang penting dia mikir. Dan betapa banyak orang yang seperti lama-lama dapat hidayah. Karena kita kasih masukan, satu masukan, dua masukan, tatkala masukan sudah bertumpuk, bisa menjatuhkan keangkuhan yang terdapat dalam dirinya. Oleh karena kalau dialog, silakan dialog, tidak jadi debat, itu disyariatkan kalau memang ada maslahatnya. Ya, kalau jangan yang jelas tadi dengan cara yang terbaik dan tidak mengangkat suara dan tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita ini ingin kebaikan pada mereka. Ya, karena kalau orang sudah lihat kita ingin kebaikan kepada mereka, dia akan husnudzan kepada kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Satu pertanyaan kembali dari penelpon, ada Akhdan di Cilincing, silakan Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di daerah kan ada seorang dai yang selalu memprovokasikan dan bahkan menyesatkan dakwah salafiyah gitu. Iya. Dia selalu memprovokasi gitu untuk pada masyarakat harus berhati-hati kepada dakwah salafiyah. Pertanyaannya di sini, bagaimana anak ikhwan-ikhwan di sini untuk mensikapi hal seperti ini gitu Ustaz? Iya, baik, itu saja Akhi. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada cara kecuali dengan ilmu dan hujjah. Jadi ilmu dan sikap. Di sini sangat dituntut bahwasanya ikhwan-ikhwan semakin banyak belajar, terutama bagaimana sikap hikmah dalam menghadapi masyarakat. Fitnah akan terus ada. Kita sering dituduh bermacam-macam, dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai orang-orang suka mengkafirkan orang lain. Banyak tuduhan. Dan demikian Ahlussunnah juga dahulu dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, ya. Oleh karenanya, kalau kita ingin selamat dari tuduhan itu sesuatu yang mustahil. Rasulullah saja dituduh sebagai katakan tadi, kadzdzab, pendusta, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai orang keluar dari adatnya, tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Oleh karenanya kalau kita dituduh sebagai antek-antek Yahudi, padahal orang tahu bahwasanya Salafi sangat bantah orang-orang Yahudi, sangat bantah orang-orang kafir, ya.
lantas dituduh sebagai antek-antek Yahudi, dapat dana dari Yahudi, kemudian dituduh sebagai teroris, dituduh, ya kita bersabar. Tidak ada cara lain kecuali kita menjelaskan kebenaran bahwasanya kita tidak demikian. Kalau ada tuduhan yang masuk, kita sebarkan misalnya dengan buletin bahwasanya tuduhan tersebut tidak benar, kita tidak seperti yang dituduhkan, ya. Kalau ada yang memprovokasi, memanas-manasi masyarakat, kita tunjukkan akhlak kita, ketemu orang kita salami, ya. Inilah yang jadi terkadang kesalahan sebagian orang. Kalau kita masuk masjid, jangan kita salami sama yang jenggotan saja doang. Sama semua orang kita salami, orang di masjid kita salami. Assalamualaikum, masuk, kita beri salam satu persatu. Itu sunnah, ya. Tatkala ketemu di luar kita salami. Tunjukkan bahwasanya kita anak muda, hormat kepada orang tua. Senyumi mereka, salami mereka. Itu akan minimal membuat mereka sungkan untuk mengusir kita minimal ini. Artinya, ya kita salami mereka kalau bisa. Dan jangan lupa anak katakan, kalau ada acara-acara masyarakat, misalnya ada kerja bakti, kita ikut kerja bakti. Ada kerja bakti tidak ikut kerja bakti. Waktunya tahdir kita tahdir. Jangan begitu. Adanya kerja bakti kita ikut. Kalau ada orang sakit kita datangi rumahnya. Jangan alasan saya tidak mau datang ke rumahnya. Kenapa ada musik-musik di rumahnya? Ini namanya sekarang Indonesia apa yang tidak ada musik, di mana-mana musik. Di mana Indonesia tidak ada wanita buka aurat. Saya tidak mau ke rumahnya. Kenapa? Karena anaknya tidak pakai jilbab. Jangan begitu. Kalau kamu ke pasar beli kue tidak apa-apa dengan orang penjual tidak pakai jilbab, kenapa mengunjungi orang sakit, ada anaknya tidak pakai jilbab, tidak mau mengunjungi orang tersebut? Kunjungi orang yang sakit, ya, sering lakukan itu sehingga masyarakat tahu bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang interaksi dengan masyarakat. Demikian juga istri-istri kita yang bercadar misalnya. Ya, jangan kemudian hanya diam di rumah kemudian pakai baju hitam, enggak, keluar di rumah, kunjungi tetangga, silaturahmi, ya. Sambung itu persaudaraan di antara kaum muslimin dan kaum muslimat. Dengan cara seperti itu semakin mengurangi prasangka buruk yang terngiang-ngiang atau tertanam di hati masyarakat tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah yang rahmat. Kapan kita bisa mewujudkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlussunnah a'lamun nasi bil haq, Ahlussunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, wa arhamun nasi bil khalq, dan yang paling rahmat kepada masyarakat. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi Ustaz, tampaknya satu pertanyaan terakhir untuk di hari ini dari Ummu Fadil di Jakarta Timur yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah aplikasi yang benar sesuai batasan syariat mengenai satu nas yang bermakna bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut terhadap wanita? Karena ada sebagian ikhwan yang memaknai hadis ini dengan menganggap bolehnya berlemah lembut pada akhwat yang bukan mahramnya atas nama dakwah, Ustaz. Apakah hal ini dibenarkan? Lalu bagaimana sikap yang seharusnya, sikap muamalah antara ikhwan dan akhwat sehingga tidak terjadi fitnah dalam hal ini? Maksudnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya rifqan bil qawarir, hendaknya kalian lemah lembut terhadap wanita yang disikapi dengan kaca oleh Nabi, karena kaca itu mudah retak, mudah pecah. Demikianlah wanita hendaknya kita berlemah lembut kepada mereka. Ya, memang namanya perempuan, jangan kita pukulin mereka, jangan kita ketusin mereka, ya, tapi dengan lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi istrinya dan saya adalah orang yang terbaik bagi istri saya. Itu maksud Nabi SAW. Artinya lemah lembut kepada istri-istri kita. Saya tidak tahu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik adalah yang paling lembut kepada wanita secara umum. Tidak, saya tidak tahu hadis seperti itu. Yang saya tahu yang terbaik di antara kalian yang paling lembut, yang paling baik terhadap istrinya. Karena seorang memang bisa bermanis-manis muka di hadapan temannya, bisa membuat akhlak yang baik di hadapan temannya. Namun kalau di hadapan istrinya pasti terbongkar. Kalau akhlaknya buruk pasti terbongkar. Karena dia tidak mungkin bermanis-manis muka di hadapan istrinya bertahun-tahun. Kalau ketemu dengan temannya seminggu 2 minggu masih bisa dia berpura-pura seakan-akan berakhlak mulia. Namun kalau dengan istrinya bertahun-tahun pasti akhlaknya akan nampak. Makanya kalau dia sama istrinya sudah baik, pasti sama orang lain lebih baik lagi. Artinya Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik bagi istrinya. Adapun kemudian salah paham tentang dalil ini, mengatakan seorang ikhwan harus berlemah lembut, berlemah gemulai terhadap para wanita, ini menimbulkan fitnah, ya. Menimbulkan fitnah, kemudian pacaran lewat SMS, pacaran lewat Facebook, pacaran lewat subhanallah, kenal ngaji malah pacaran, ya. Ini tidak benar. Jangan sampai kita salah paham tentang dalil yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja apa yang bisa ana sampaikan. Selanjutnya ana kembalikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.